Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur monggo kita haturkan teman tengar dalam Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang cerah ini Allah kumpulkan kita wonten musala Al-Hijrah Padukuhan Bokesan niki nderek napa? Kecamatan Ngemplak. Oh, berarti satu kecamatan. Mboten Kalasan niki. Mboten. Mugi Allah Subhanahu wa taala paringi forum dan majelis menika dados forum ingkang barokah, majelis ingkang barokah. Jenengan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga limpahan rahmat dari Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di malam Jumat dan hari Jumat. Samenika malam Jumat Pahing. Kita dianjurkan kalau malam Jumat dan di hari Jumat memperbanyak napa Pak? Maca salawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Fa'akthiru fihi minas salati alayya, maka perbanyaklah mengucapkan salawat untukku nalikane dina Jumat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat jenengan, salawat kalian akan ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus nek jenengan maringi salawat neng pelosok negeri, di pelosok kampung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu harus datang ke kota Madinah, tidak harus dalam keadaan ketemu dengan makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia bisa menyampaikan salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Termasuk juga kalau mau ngasih salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, napa kedah teng Masjid Nabawi, Pak? Mboten. Semua orang bisa memberikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun dia berada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, innalillahi malaikatan sayyahina fil ard. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat yang mereka suka keliling-keliling di muka bumi. Tujuannya apa? Yuballighu an ummatis salam. Tugasnya adalah menyampaikan salam dari para umatku. Sehingga jenengan menyampaikan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, salat dan salam Bapak Ibu sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ditampakkan oleh Allah kepada beliau, dilaporkan oleh malaikat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang sedang haji, ada orang sedang umroh, perlu enggak Pak titip salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kan kadang ngoten-ngoten niku nggih. Aku arep umroh, aku titip salam ya. Titip salam kagem sinten? Raja Salman. Wah nek ngoten sarek ra iso nggih. Ada kadang orang titip salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu enggak seperti itu, Pak? Tidak perlu. Dimanapun Bapak berada, Bapak bisa ngasih salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita bisa ngasih salawat tidak harus datang ke kota Madinah. Kita bisa ngasih salawat di tempat kita masing-masing. Semoga kita dimudahkan oleh Allah bisa rajin-rajin menyampaikan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak salawat yang kita baca akan semakin banyak menambah kebaikan. Tidak lupa kita menyampaikan jazakumullah khairan
kepada segenap panitia yang menyelenggarakan kajian ini. Walhamdulillah kajian bisa terselenggara dalam cuaca yang baik. Tadi pas sore wis gerimis. Niku panitia wis ndredeg masyaallah. Kena udan piye? Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih cuaca terang ya. Sehingga ibu-ibu yang ada di luar bisa kajian sambil melihat bintang. Masyaallah. Baik. Temanya apa, Pak? Tambah tua, tambah sugih. Tambah tua, tambah sugih. Sugih napa niku? Sugih utang. Tambah tua, tambah sugih utang. Tambah tua, tambah sugih. Sugih dunya napa sugih amal? Nggih? Sugih dunya napa sugih amal? Nek jenengan digengkan milih, Pak. Luwih remen pundi, Pak? Sugih donya napa sugih amal? Karo-karo nih. Wong kon milih kok karo-karo nih. Mungkin semua kita akan lebih memilih, wah ketok enak nyawang urip kaya ngene aku lebih milih sugih donya. Sehingga dia lebih senang untuk jadi orang yang kaya harta dibandingkan orang yang kaya amal. Cuman begini, Pak. Sing jengene dadi wong sugih, dadi wong kere niku pilihane sinten, Pak? Pilihan sinten, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Nek sedaya menungso dikasih pilihan, awakmu pengen dadi wong sugih atau wong kere? Kabeh milih sugih. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan manusia ini wonten sing gadah kemampuan A, gadah kemampuan B, ada yang punya kekayaan, ada yang tidak punya kekayaan, sehingga mereka kondisinya tidak sama. Ketika kondisinya tidak sama, terjadilah dinamika kehidupan. Panganan nopo kok dinamika kehidupan? Dinamika kehidupan itu artinya adalah interaksi, terjadi apa? Kerjasama atau interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Sebab nek urip iki kok seragam kabeh sugih ora iso mlaku. Anggo sing kon nyambut gawe dadi kuli ra ono gelem. Sing kon nyambut gawe dadi tenaga sing kasar mboten enten sing purun. Kenapa? Karena semuanya kaya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia ada yang kaya, ada yang miskin. Liyattakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya, agar sebagian kalian bisa menjadikan orang lain sebagai karyawannya. Maka si A bisa menyuruh B jadi karyawan, bisa menjadikan C jadi karyawan, karena kemampuan hartanya berbeda. Maka kehidupan ini bisa berjalan dengan normal karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hambanya dalam keadaan beragam. Baik. Maka kalau membahas tentang masalah kekayaan, sing jenenge kekayaan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya rizki telah ditakar. Dan sesuatu yang ditakar tidak bakalan tertukar. Mohon jenengan sudah ditetapkan. Si A jatah rizkine sakmene. Si B jatah rizkine sakmene. Mbok nyambut gawe rekoso ora rekoso, jatah rezekine ora bakalan tambah, ora bakalan kurang. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Inna ruhal qudusi qad nafatha fi raw'i." Sesungguhnya Ruh Kudus membisikkan dalam hatiku. Ruh Kudus niku sinten? Malaikat Jibril alaihissalam. Jibril membisikkan dalam hatiku. Pripun isine bisikan Jibril? Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa tastakmila ajalaha. Tidak ada satupun makhluk bernyawa kecuali dia ketika mati telah mengambil semua jatah rizkinya. Tidak ada satupun jiwa yang mati kecuali dia telah menikmati sedaya jatah rizkinya. Sehingga jatah rizki itu tidak ada yang ketinggalan.
Lah wis tuwa kok sik kaya ngene ya Pak, sik ra duwe ae. Bisa jadi di akhir-akhir hayatnya baru Allah kasih banyak. Misal nggih, ana wong dadi petani sampai umur swidak. Isine wong buruh tani, nek gak buruh tani yang nggarap sawahe piyambak. Hasilnya nek di rata-rata per bulan nggih cukup nggo mangan. 700.000, 800.000 per bulan. Sudah? Allah takdirkan orang ini rizkinya datang banyak pas akhir hayat. Begitu di usia 62 tahun sawai kena tol. Masya Allah. Langsung gerujuk. Angsal pinter nih kok. Wah, bisa sampai miliaran. Sehingga dia jadi kaya mendadak di usia tua. Tidak ada yang namanya sesuatu yang tertakar akan tertukar. Allah Subhanahu wa taala telah menakar rizki para hamba dan rizki itu tidak bakalan tertukar di tempat orang lain. Karena itulah kita diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajmilu fit talab. Nek golek rezeki, nek golek duit, golek ana sing apik. Aja kemrungsung, aja kesusu pengen cepet sugih dengan cara yang tidak benar. Sebab penyebab kenapa orang itu sering melakukan pelanggaran dalam masalah hukum syariat ketika mencari kerja adalah karena dia ingin cepat sukses, ingin cepat kaya sebelum waktunya. Nyuwun sewu, durung wayahe duwe kendaraan apik, pokoknya maksa kudu duwe kendaraan apik. Akhirnya jukuk kendaraan dengan cara riba. Contohnya napa to Pak Ustaz ngaten niku Pak? Nggih sing nika lho Pak. Leasing nika lho. Sehingga dia mengambil kendaraan dengan cara yang tidak benar, dengan cara praktek riba. Contoh meleh nggih, ana sing durung wayahe nyambut gawe, maksa pokoke kudu nyambut gawe. Akhirnya nalikane daftar nyambut gawe nyogok. Kowe kudu dadi aparat. Wis ra apa-apa, engko bapak tak dolke sawah, tak dolke lemah, tak dolke omah. Sing penting awakmu iso kelbu dadi aparat. Pripun niki Pak? Meksa untuk sukses sebelum waktunya. Sehingga lakukanlah yang normal-normal saja. Nek iso dijukuk sing dijukuk sing apik. Nek mboten saged masih banyak pilihan-pilihan yang lain. Nah, para ulama itu memberikan ilustrasi, memberikan gambaran kados ngeten niki, Pak. Jadi kalau rezeki kita itu ibaratnya ditakar sak gelas menika. Iki jatah rezekimu. Dientekno sampai mati, dihabiskan sampai mati. Jatah rezeki ini isinya sak gelas nih, nggih. Ketika jatah rezekinya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia berusaha untuk mengambil yang halal-halal saja, maka isi gelas ini semuanya air putih, tidak ada yang berwarna beda. Tapi nalikane piyambakin juga harta yang beragam. Sing halal dijukuk, sing haram dijukuk kathah, nggih. Sing subhat apa meneh? Maka nanti isi gelas ini ana sing warnane bening, ana sing warnane abang, ana sing warnane coklat, ana sing warnane akhirnya campur-campur donyane. Dan tidak lebih dari satu gelas ini. Makanya kalau orang itu membatasi diri, saya hanya akan mengambil yang halal-halal saja, dia tidak akan berkurang jatah rizkinya. Sebagaimana ketika dia yang mengambil haram-haram saja, isinya gelas abang kabeh, isinya gelas coklat kabeh, ireng kabeh, tergantung dari apa yang dia ambil. Sebab jatah rizki tidak akan pernah geser dari apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu Nabi SAW menyarankan, Inna dunya hulwatun khadirah. Saat temene dunya niku ijo tur legi. Kenapa disebut hijau? Karena sedap untuk dipandang. Gambaran hijau itu apa Pak? Enak untuk dilihat. Dan dunia itu manis, tegese legi pripun? Sedap untuk dirasakan. Nabi SAW membuat gambaran dunia itu hijau dan manis.
enak dipandang, sedap dirasakan. Sehingga membuat orang tertarik untuk mengambil sebanyak-banyaknya, termasuk dengan cara sing boten leres. Gini ku mau ana sing nyikut kancane, ana sing karo transaksi riba, ada yang mengambil yang haram dan seterusnya. Ya? Lalu Nabi SAW mengatakan, "Faman akhadhahu bisahawati nafsin burika lahu fihi." Siapa yang mengambil dunia dengan perasaan yang tenang, tidak terlalu bernafsu, burika lahu fihi, mongko dunyane bakal diberkahi. Wah, durung wayahe nek juga koyo ngene, durung wayahe. Wah, terlalu banyak bersinggungan dengan pelanggaran syariat. Ya sudahlah, saya tinggalkan. Insya Allah kalau ada orang yang siap meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah gantikan dengan yang lebih baik dan lebih menenangkan. Baik, ini untuk masalah dunia. Terus sugih dunya niku sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanyalah silahkan kamu menjemput rizki dengan cara yang baik, agar jatah rizkimu tidak terisi dengan sesuatu yang terlarang. Oke. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kaya beramal. Bagian inilah yang perlu kita perjuangkan. Tambah tua, tambah sugih, tegese tambah sugih amali. Baik. Nyuwun sewu. Bapak-bapak, jenengan seneng umur dawa napa umur pendek? Dawa. Seneng umur sing dawa. Nggih. Nyuwun sewu, Bapak. Yuswa pinten sak menika, Pak? 49. Niku pun dawa napa masih pendek, Pak? Pun dawa. Berarti wis wayahe nggih. Wis wedi. Baik. Sebelah kanannya iso pinten, Pak? 65. Nyuwun sewu, menawi Bapak diparingi yuswa 200 tahun purun mboten, Pak? Rano kancane. Golek kanca arep nggo apa? Kalau Bapak dikasih usia 200 tahun purun mboten? Mboten purun? Kok berat li arep jawab nih? Masya Allah. Baik. Niki sing paling senior yuswa pinten? Mbah Kakung pinten, Mbah? 66. 66 niku perhitungan Masehi nggih. Nek tahun Hijriah sakjane jenengan pun 68, Pak. Menawi diparingi yuswa 100 tahun urun itu. Loh, nek sehat pripun? Bisa jadi ada orang yang diberi umur panjang tapi dia sehat. Baik. Kadang kita berpikir, wah nek diparingi umur sampai 150 200, isine mong kemeng karo kemeng banget. Tangi turu awake lara linu-linu. Sebab banyak orang yang membayangkan ketika umurnya panjang dia akan menjalani ujian sakit yang lebih lama. Baik. Sebenarnya bukan masalah umur panjang atau pendek. Yang lebih penting niku isine. Sing lebih penting napa? Isine umur. Nek umure dawa isine apik, saya mboten. Nek umure pendek isine elek. Wis pendek, elek. Apa yang bisa diandalkan? Karena itu Nabi SAW memberikan motivasi bagi umatnya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusa sing paling apik, manusa sing umure dawa, wa hasuna amaluhu, tur amale apik. Niku manusa sing paling apik. Sehingga kesempatan dia untuk beribadah makin banyak. Karena dengan umur yang diberikan oleh Allah kepadanya, berarti ibaratnya piyambake ditambahi modal waktu. Sing jenenge umur niku modal. Modal napa, Pak? Modal tinggo ngamal. Orang akan bisa beramal apabila dia punya modal berupa waktu.
Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu, innal insana lafi khusr, sak temene sedaya menungso niku dalam kerugian. Saya termasuk di dalamnya, sedaya bapak ibu termasuk di dalamnya. Kita semuanya tercakup dalam nama al-insan, menungso. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian, illa kejaba wong sing. Biasanya nek wonten kejaba niku, kecuali itu berarti setelah kecuali dengan sebelum kecuali banyak mana, Pak? Banyak sebelum kecuali. Semua manusia rugi kecuali yang punya ibadah seperti ini. Berarti banyak atau sedikit yang dikecualikan nih? Sedikit. Gambarannya pripun, Pak? Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut demi waktu, wal 'asr, untuk mengatakan menungso niku rugi. Kenapa kalau Allah bersumpah demi waktu? Para ulama menjelaskan, sebab waktu itu seperti modal hidup bagi dia. Saya bacakan keterangan Imam At-Tibi rahimahullah. Imam At-Tibi mengatakan, innal awqat was sa'at kara'sil mal littajir. Yang namanya waktu dan umur yang dimiliki oleh manusia niku kados dene modal bagi seorang pedagang. Fayam bagi ayat tajira fi ma yarbahu fihi. Mongko sing jengene berdagang, wong niku kudu berdagang sesuatu yang mendatangkan keuntungan. Wa kullama kana ra'su malihi katsiran kana ribuhu katsiran. Nek modale makin gede, biasanya badine makin banyak. Faman intafa'a min umrihi bi an hasuna amaluhu faqad faza wa aflaha. Mongko sapa wong sing saged memanfaatkan umure dengan cara piyambake ningalikane amal, dia beramal dengan sebaik mungkin, faqad aflaha wa faza. Orang seperti ini adalah orang yang sukses. Dia bisa memanfaatkan modal dengan baik. Nggih. Modalnya adalah umur sampai titik terakhir, yaitu kematian, lalu manusia kembali kepada Allah untuk selamanya. Kita semuanya akan pulang setelah modal itu habis. Nek modal wis entek pripun? Mulai pulang menghadap Sang Pencipta. Maka dalam hal ini manusia ada 3 keadaan. Nggih, nyuwun tulung sampeyan titeni niki. Keadaan yang pertama, ada yang berangkat bawa modal, pulang bawa untung. Inilah manusia yang beruntung. Dia menghadap Allah dalam keadaan sukses. Keadaan yang kedua, ada orang yang berangkat bawa modal, pulang modal habis, ra entuk apa-apa. Ra nggawa apa-apa, Pak. Modale wis entek, tidak bawa apa-apa. Keadaan yang ketiga, ada orang yang berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Berarti piyambak ini gini apa, Pak? Menghadap Allah bawa dosa, minus, Pak. Sehingga modalnya habis, malah dia datang pulang menghadap Sang Pencipta dalam keadaan bawa utang. Nah, terus kira-kira yang rugi itu yang mana dari 3 ini? Nomor 1, oh jelas untung nih, nggih. Nomor 2 sama nomor 3, sing rugi sing pundi? Hah? Karo-karone rugi, Pak. Karo-karone rugi. Sehingga orang yang diberi umur oleh Allah tapi dia tidak bisa menambah amal, niku wong rugi. Napa mulai diberi umur malah nambah dosa. Sing paling kathah sing pundi, Pak? 3 niki, Pak. Nomor 1, loro, nomor 3, Pak. Hah? Yang paling banyak? Paling banyak. Nggih. Kira-kira menungso sing paling kathah sing pundi, Pak?
Nomor 3 yang paling banyak. Dia berangkat bawa modal, pulang bawa utang. Banyak orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa. Oh, apa awake dhewe termasuk di situ? Nek awake dhewe termasuk di situ, cilaka mencit wong sing kaya ngene. Nggih, sehingga dia tidak hanya sebatas rugi, bahkan dia minus, punya utang yang harus dia tunaikan untuk dikembalikan. Nah, nek menungso kok menghadap bahwa utang randhe amal, maka alamat pripun? Nyemplung neraka. Nek boten diparingi pangapura oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dulu bagi para ulama memiliki waktu itu istimewa. Sehingga mereka adalah manusia-manusia yang sangat pelit sekali dengan waktunya. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Imam Hasan Al-Basri pernah ngendika, adraktu aqwaman kana ala awqatihim ashaddu hirsan min ahadikum ala darahimikum. Aku itu ketemu dengan beberapa orang. Hasan Al-Basri menika ulama zaman tabi'in, berarti muridnya sahabat. Aku ketemu dengan beberapa orang di mana mereka itu lebih pelit terhadap waktunya, melebihi pelitnya panjenengan terhadap duitnya. Kita terhadap duit itu pelit nggak, Pak? Rata-rata kita kan pelit. Sehingga nek dikongkon ngekei duite niku berat. Nek dijak cakruk karo koncone kuat. Sebab kita tidak menghargai waktu sebagaimana orang dulu menghargai waktu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu salah satu di antara sahabat yang terkenal sangat menghargai waktu. Sampai beliau itu pernah mengatakan seperti ini. Ma nadimtu ala syai'in nadmi ala yaumin gharabat fihi syamsuhu. Tidak ada penyesalan yang lebih dalam yang aku alami melebihi penyesalan disebabkan karena hari yang sudah berlalu. Ketika matahari terbenam, naqasa fihi ajali walam yazdad fihi amali. Umurku berkurang tapi amalku tidak tambah. Niku disesali oleh Ibnu Mas'ud. Terus kok sampai ono wong kok moncang mancing. Pripun? Mancing. Mancing itu 5 menit cukup gak? Kok 5 menit toh Mas? 5 jam. Sehingga kadang mancing sampai ra muleh-muleh nggih. Berangkat jam pinten biasanya tiang mancing niku? Nggih? Sampai tengah wengi niku lho, berangkat jam pinten niku? Jam 09.00 pun mangkat. Jam 9 berangkat, ada yang jam 1 berangkat. Pulang jam berapa itu? Bar subuh. Iktikaf. Masya Allah. Teng pundi? Blumbang. Subhanallah. Sehingga dia sampai tidak tidur dalam waktu semalam. Kita saja berat untuk tidak tidur dalam waktu semalam. Dia enggak tidur dalam waktu semalam. Kegiatannya apa? Mancing. Mau golek cetul. Pak, menghabiskan waktu dalam jumlah banyak, tapi dia tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kan seneng, Pak. Yang penting kan melampiaskan apa yang saya sukai. Ya bukan kayak gitu, Pak. Semuanya ada pertanggungjawabannya di akhirat. Kadang bae nyuwun sewu nggih, sampai bojone ditelantarkan. Sehingga punya kaidah omah muring tetap mancing. Masya Allah. Allahu Akbar. Wah, nek kaya ngene ora cetha nek kaya ngene iki. Coba hargailah waktu ya. Hargailah waktu. Kecuali kalau misalnya jenengan mancing karo salat niku sae nggih. Bar pancingnya dipasang salat nggih. Nek ana sing nyantol ya alhamdulillah, nek gak nyantol-nyantol lembarno wae. Tapi nyatanya orang yang mancing tidak salat, tidak baca Quran, tidak zikir, tidak apa ya. Dia kosong dari amal, waktunya hanya habis untuk nunggui pancing. Ini orang yang tidak tahu nilai waktu. Padahal Allah bakal menghisap, minta pertanggungjawaban
kepada orang yang seperti ini. Nabi SAW pernah bersabda, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba besok di hari kiamat tidak bakalan geser dari tempat dia menghadap Allah hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Napa mawon Pak sing ditanya oleh Allah tentang 4 hal ini? Salah satunya kata Nabi SAW, wa an umrihi fima afna. Sedaya menungsa bakal ditanya oleh Allah tentang umurnya, untuk apa umur itu dihabiskan. Umur niku napa Pak? Umur niku napa? Waktu. Umur itu sama dengan apa? Waktu. Sehingga jenengan menghabiskan waktu apapun itu nanti bakal ditanya oleh Allah. Kowe tak kei umur sakmene apa engko apa? Tak kei umur sakmene apa engko apa? Padahal kita Pak, kalau kita mengukur waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam, jenengan sehari pinten jam? Bapak-bapak sehari pinten jam? 8 jam. Sehari 8 jam. Nek jenengan sehari 8 jam, itu sepertiga umurnya nggo turu Pak. Gitu? 24 jam, 8 jam kan berarti pinten? Sepertiga. Nek jenengan sehari 8 jam, jenengan tidur 8 jam, itu berarti sama dengan sepertiga umur kita isine mong turu. Dah 8 jam turu. Terus nyambut gawe pinten jam? Nyambut gawe 7 sampai 8 jam, sepertiga juga. Dah, masih ada sepertiga umur. Tinggo napa niki? Ana sing mancing, ana sing dolanan manuk, ana sing healing, ana sing touring, shopping, camping, pusing. Terus yang terpakai untuk ibadah niku pinten? Ya rata-rata nek sedina alhamdulillah nggih tasih saged kanggo ibadah 3-4 jam. Niku nek jenengan derek pengaosan. Nek boten pengaosan kados ngeten niki, nek mau salat jamaah niku sing ilmu jamaah gitu. Salat jamaah berzikir mulai sudah selesai. Dia kosong dari kegiatan ibadah ketika di rumah karena tidak ada aktivitas ibadah yang lain, tidak baca Quran, tidak zikir ketika di jalan dan seterusnya. Pak, coba disadari, nanti ini semuanya akan ditanya. Allah bakal tanya, waktu yang aku berikan kepadamu dipakai apa? Makanya dari usia yang Allah berikan kepada kita, wonten sing yuswane 60 sekian tahun, 70 sekian tahun, itu sebenarnya usia ibadahnya kurang dari 20 tahun. Sisanya usia yang bukan ibadah. Ana sing tinggo maksiat, ana sing tinggo dolanan, ana sing tinggo nyambut gawe, ana sing tinggo turu. Lah kalau ditanya oleh Allah, umurmu kau pakai apa? Cuman 20% yang dipakai ibadah. Kudune kan kurang. Nah, kalau sudah mengingat seperti ini, selanjutnya mulai ada perubahan. Perubahan dari mana, Pak? Menyadari awake dhewe iki wis tuwa. Nek wis tuwa berarti kudu persiapan golek bekal amal sebanyak-banyaknya di sisa waktu. Karena itu seorang hamba ketika dia menyadari bahwa dia sudah mendekati ajal, maka dia akan berusaha bagaimana caranya mengakhiri hidupnya dengan kebaikan. Inilah prinsip tambah tua tambah sugih amal. Bapak-bapak ada yang sudah berusia sekian-sekian. Yuswa pinten? Yuswa pinten? 56, Masya Allah. Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 56 tahun. Kira-kira sampainya kapan? Nggih? Kita semuanya ketika hidup ini hakikatnya pripun? Melakukan perjalanan menuju
Allah. Ada yang melakukan perjalanan menuju Allah selama 40 sekian tahun, 50 sekian tahun, 60 sekian tahun. Dia melakukan perjalanan menuju Allah selama sekian puluh tahun. Wong nek melaku selama 60 tahun itu kira-kira jarak pinten niku? Wes waduh ya Mas. Itulah gambaran di mana kita hidup. Ketika kita hidup ini hakikatnya kita melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah dekat untuk segera pulang. Sebentar lagi kita mau sampai. Lah terus apa yang bisa dipersiapkan? Niki ada sebuah pesan ya yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad. Sinten? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini seorang ulama zaman tabi'in. Tabi'in itu berarti muridnya tabi'in. Sezaman dengan Imam Malik, nek jenengan pirsa Imam Malik. Sezaman dengan Abu Hanifah. Nah, Fudail bin Iyad rahimahullah taala suatu ketika piyambake kepanggih kalih tiyang ingkang sampun berusia senior. Lalu beliau tanya, "Kam ata alaika minas sana?" Pinter umure sampean? Pinten umure sampean? Kemudian orang itu mengatakan, "Situna sana." Umurku swida. Fudail langsung mengatakan, "Anta tasiru ila rabbika sittina sanatan tushiku an tablugha." Bapak melakukan perjalanan menuju Allah selama 60 tahun, sebentar lagi mau sampai. Gemeteran orang tadi, Pak. Loh kok tiba-tiba ana wong sing ngomong kaya ngene. Akhirnya beliau langsung mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fudail tanya, "Ta'rif ma makna?" Bapak ngerti ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un niku artine napa? Innalillahi sak temene awake dhewe iki milik Allah. Nek wong niku milik Allah, dia tahu dirinya milik Allah, berarti piyambake harus beribadah hanya kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan awake dhewe bakal balik pulang menuju Allah. Faman alima annahu sayarji'u ila rabbi, siapa yang menyadari kalau dia akan pulang kepada Allah, falya'lam annahu mauqufun, maka dia harus sadar kalau dia akan berdiri di hadapan Allah. Wa man alima annahu mauqufun falya'lam annahu mas'ul, dan siapa yang sadar kalau dia akan di hadapan Allah, seharusnya dia sadar dia akan ditanya oleh Allah. Falyu'id lil mas'alati jawaban, mongko awakmu kudu persiapan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Allah. Pertanyaan ini nopo Pak niku Pak? Nah pun disiapi jawabannya dereng. Jawabannya pertanyaannya wera ngerti kok, persiapan jawaban niku nopo? Semua orang akan dimintai pertanggungjawaban untuk aktivitas yang dia lakukan ketika hidup di dunia. Yang pertama, an umrihi fima afna. Masalah umur, sejauh mana umur itu dipakai untuk apa, umur itu dihabiskan. Yang kedua, wa an jismihi fima ablah. Allah bakal tanya fisik badan kita. Awakmu diparingi seger, waras, kuat, kok nggopo? Ya, kalau cuman kerjaannya pit-pitan, cakro, terus apa lagi? Mancing tadi. Diparingi awak kuat kok ponggo kaya ngono. Sehingga jasad yang kuat, badan yang kuat ini akan ditanya oleh Allah. Ya. Maka yang mereka alhamdulillah masih sergap, pulang pergi ke musola, pulang pergi ke masjid, pulang pergi untuk pengawasan, dia bisa ngasih jawaban, ya Allah, nalikane aku tasih sehat, saya gunakan jasadku untuk ngibadah, berangkat pengajian, ya, nderek program sosial, ikut kegiatan A, kegiatan B, dia bisa ngasih jawaban yang benar. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah bakal tanya tentang ilmunya, sejauh mana dia mengamalkan ilmunya. Nek piyambake saged mengamalkan ilmunya dengan baik, wis ngerti iki haram, ditinggalkan.
Ngerti wajib dikerjakan, ngerti ini halal diambil, ngerti terlarang dia hindari. Alhamdulillah ilmunya sesuai dengan amalnya. Yang keempat, wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah bakal tanya tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan harta itu dan untuk apa dia gunakan harta itu. Tentu saya pripun niku, Pak? Nggih, persiapan semua ini akan dimintai pertanggungjawaban. Orang tadi pun langsung ketakutan dan beliau mengatakan, "Famal hilah wahai Fudail bin Iyad, terus gimana caranya? Tolong kasih nasihat kepada kami. Pripun carane kita ini bisa selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian beliau ngasih sebuah pesan yang layak untuk dicatat dengan air mata. Jenengan apal no nggih? Wa kudu hafal. Pesannya gimana, Pak? Fudail bin Iyad memberikan sebuah pesan sangat sederhana, mentes, napa meneh? Isinya berbobot. Apa pesan beliau? Ahsin fima baqiya, yughfar laka ma madha wa ma baqiya, fa innaka in asa'ta fima baqiya ukhitta bima baqiya wa bima madha. Perbaikilah dirimu di sisa usiamu, maka kau akan diampuni kesalahanmu di masa silam. Fa innaka in asa'ta fima baqiya, karena kalau kau masih belum baik, belum berubah di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, maka hati-hati, awakmu bakal dihukum, awakmu bakal disiksa disebabkan karena dosa kamu di masa silam dan di masa yang akan datang. Sehingga kata kuncinya apa? Perbaiki sisa usia. Perbaiki sisa usia. Yoswa pinten, Pak? 53. Sisa usianya berapa? Enggak tahu. Nek Bapak Yoswa pinten? 34. Kurang berapa hari lagi? Wah, kok meten-meten itu di sini. Sebenarnya yang dimaksud sisa usia itu apa, Pak? Apakah harus yang sudah sepuh itulah yang dimaksud orang yang sedang menjalani sisa usia? Apa yang dimaksud dengan sisa usia? Apa yang sekarang sedang kita jalani itulah sisa usia. Sehingga saya sedang menjalani sisa usia, jenengan sedaya sedang menjalani sisa usia, yang kita tidak tahu di belakang ini berapa lama lagi. Maka di sisa usiamu ini perbaikilah dirimu. Nek awakmu saged memperbaiki sisa usiamu, kata Fudail bin Iyad, kau akan diampuni oleh Allah untuk dosamu masa silam dan dosamu di masa mendatang. Tapi kalau kau belum bisa berbuat baik di sisa usiamu, ukhitta bima baqiya wa bima madha, titeni kau akan dihukum oleh Allah dengan dosamu yang dulu dan dosamu di masa sekarang. Terus apa yang harus dilakukan, Pak, di sisa usia menikah, Pak? Ini saya baru sebutkan beberapa saja ya sebelum penutupan. Yang pertama, kalau bisa hindari yang namanya sengketa. Wong niku nek senengane padu karo wong liya, bebane dadi tambah kathah. Bebane tambah kathah. Padu karo tangga, padu karo dulure, padu karo keluargane. Itu nanti akan nuntut semuanya di akhirat. Makanya wonten pesan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Piyambake nate ngendika, bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu alal ibad. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah permusuhan dengan anggota masyarakat. Semakin banyak musuh, makin berat hidupnya. Sehingga perlu belajar untuk jadi orang yang semakin lapang dada,
semakin nyaman ketika berinteraksi dengan orang lain, nyaman ketika bersama dengan keluarga. Jangan makin tua tambah galak. Nggih. Wonten mboten ngoten, Pak? Nggih, bapak niku lho, tambah tua tambah sensitif. Simbok nggih ngoten niku. Tambah tua tambah galak. Sing digoleki lho apa? Nggih. Sehingga ada sebagian orang yang makin senior usianya bukannya makin baik tapi makin ingin dimuliakan, ingin ini, ingin semua orang tunduk kepadanya. Ya. Kalau kata orang sih ini yang sering disebut dengan post power syndrome. Ini kok terjemah bahasa Inggrisnya apa nih? Ada orang yang dia ketakutan karena kehilangan kekuasaan. Misalnya dhisik waktu masih aktif, ya piyambak ini termasuk pejabat di perusahaan. Saiki wis pensiun. Dhisik nalikane sik nom didadekno Pak RT, dadekno Pak RW. Wis tuwa ora ono sing milih. Akhirnya ketika di perusahaan sudah nggak dipakai, di lingkungan sudah nggak dipakai, yang jadi sasaran masjid. Pokoknya kudu aku ning ngarep. Kudu aku sing dadi ketua takmir, kudu aku sing dadi. Masya Allah, Pak sadar usia Pak, nek umur sakmene kasih kesempatan bagi yang muda-muda, monggo sampean sing maju. Saya tak fokus dengan amal pribadi, bukan nyari gesekan dengan orang lain. Ning masjid ya ora entuk dadi ketua takmir. Omahe sing dadi sasaran. Akhirnya dadi wong sing galak, sensitif dan seterusnya. Ini keliru nggih. Yang seharusnya sudah mendekati usia lanjut, orang itu makin gimana? Makin jembar dadane, makin luas samudrane, sehingga piyambake dadi orang yang gampang memaafkan, gampang mentoleransi orang dan seterusnya. Nomor 1 ini. Yang kedua, mulai ditertibkan amal rutin. Ditertibkan amal rutin. Ditertibkan itu tegese pripun, Pak? Dilakoni saisane, ajeg ojo sampai ditinggalkan kecuali jika ada uzur. Silahkan cari amal sing ringan, gampang, sing penting ajeg. Contohnya salat rawatib. Salat rawatib niku angel apa berat? Berat. Masya Allah. Salat rawatib niku contohnya apa banyak? Qobliyah subuh, pinten rakaat? Jadi totalnya yang muakkad yang ditekankan niku wonten 12 rakaat. Wonten pinten? 12 rakaat. Qobliyah subuh 2 nggih. Qobliyah duhur. Qobliyah duhur. Nah, qobliyah duhur 2 kali. 2 rakaat, 2 rakaat. Ba'diyah duhur nggih. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Sapa sing saged njaga 12 rakaat sehari, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Ora kober ya Pak, ora kober piye wong kudune iso. Aku nek ibadah itu berling ya. Kober karo eling, nek kober ora eling, nek eling ora kober. Ora sida-sida nek kaya ngene. Ya, harus berlatih. Makanya tadi ditertibkan. Contoh yang lain, tertib. Misalnya sholat duha. Berat buatan sholat duha? Buatan nggih? Minimal pinten? 2 rakaat. Yang lain, kalau malam hari sholat witir minimal 1 rakaat. Siapa yang sanggup menjaga amal-amalan rutin seperti ini, walaupun sedikit tapi rutin, poso sunnah nggih sak sagete bisa 3 hari tiap bulan. Nek saged nambah nggih Senin Kemis. Aku iso saged nambah, Pak. Nggih saged poso Daud. Sekuatnya. Tapi rutin. Nah, nek jenengan kagungan amal rutin, nyun sewu nggih. Akan ada waktunya badan ini berhenti untuk beramal. Akan ada waktunya. Dhisik nggih pas kuat
iso ning masjid salat jamaah. Pas nalikane sik kuat, iso rukuk sujud sempurna. Saiki hanya bisa duduk di kursi. Sekarang dia tidak bisa berangkat ke musola. Sekarang dia hanya bisa tiduran di atas ranjang. Dengkul wis ra kuat ditekuk, boyok wis ra kuat dienggo munggah medun. Ada waktunya badan Anda akan berada di kondisi turun, tidak bisa dipaksakan untuk beramal. Nah, kalau orang dalam keadaan seperti ini, bagi mereka yang sudah punya rutinitas amal soleh sebelumnya, ganjarane ora pedot, pahalanya tidak putus. Jadi misalnya bapak ibu sergap napa? Poso Senin, poso Kemis. Nah, karena sudah sepuh, wah aku saiki wis dijak poso ra iso. Nek poso mencret. Karena lambungnya ndak kuat. Kenapa? Karena sudah usia. Nggih maklum faktor U nggih. Nyuwun sewu nggih. Diparingi senderan. Alhamdulillah nggih. Baik. Lalu dia berhenti puasa sunnah. Sudah tidak lagi puasa Senin Kemis karena masalah lambung. Sudah tidak bisa lagi datang ke masjid karena piyambake boten saged melampah dari rumah menuju masjid. Tidak bisa lagi hadir kajian, aku nek melu pengajian kademen Pak asine. Dan banyak faktor yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kejaba wong sing beriman dan beramal soleh, piyambake bakal diparingi oleh Allah ajrun ghairu mamnun, ganjaran yang ghairu mamnun. Ghairu mamnun niku napa? Tidak pernah putus, ganjaran sing boten pedot. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, faman kana fi syababihi kasuratis shalah wa kasuratil amal. Sapa menungso sing nalikane sek enom, maksudnya sek enom iki sek kuat, salate kathah, puasanya banyak, ibadahnya banyak, sampai ketika dia masuk usia tua berhenti, sudah tidak bisa lagi. Ajrallahu lahu ma kana ya'malu fi syababihi. Allah memberikan dia pahala sesuai dengan amalan rutin yang dia kerjakan nalikane sek kuat. Masya Allah. Kadang nyun sewu nggih, wonten tiyang hanya bisa kelekaran, hanya bisa tiduran itu selama 10 tahun. Pripun niki Pak? Piyambake stroke Mas. Umur swidak stroke, matine umur 70. Misalnya nggih. Sehingga dia menjalani stroke dalam waktu berapa? 10 tahun. Masya Allah. Niku sing sabar sing pundi Pak? Sing stroke napa sing ngrawati? Nggih. Sing ngrawati nggih. Sehingga yang berharap mati itu yang mana? Sing loro napa sing ngrawati? Iki kapan wong gak mati-mati? Baik. Kalau arek wis-wis. Tapi ingat ya, bagi mukmin ini enggak sia-sia. Orang yang umurnya 60 ini dulu waktu masih muda punya kegiatan amalan A, amalan B, amalan C, amalan D, amalan A sampai amalan F. Niku ganjarane terus mengalir sampai piyambake meninggal. Begitu meninggal ingqata'a amaluhu, amale putus. Sehingga 10 tahun ra tau ning masjid, ra tau Jumatan, tetap dapat pahala Jumatan. Lho kok iso Pak orang Jumatan kok? Lah piyambake udzur. Sehingga ibadah dia dulu ganjarannya tetap mengalir. Nggih, simbok niku nek wonten pengajian mesti piyambake sing masak. Ah, saiki pun mboten saged masak. Sudah lama beliau tidak masak misalnya. Insya Allah ganjarane masak untuk suguhan jamaah yang belajar dan ngaji tetap dapat pahala mengalir terus. Itulah keutamaan orang mukmin yang rajin beramal. Maka amalnya tolong ditertibkan. Ditertibkan niku tegese boten dong-dongan.
Niku lho simbah niku nek beramal kok mut-mutan. Nek simbah lagi mut mau beramal. Ngemut napa, Mbak? Dong-dongan wis iki. Kadang dong seneng amal, kadang dong mboten urun. Niku mboten sae. Sing sae pripun? Inna habbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal sing disenengi oleh Allah niku amal ingkang ajeg rutin walaupun sedikit. Makanya ditertibkan salat 5 waktu ke masjid tertib, salat rawatib tertib. Nah, yang tertib-tertib itu yang rutin, jarang-jarang bolong menika, kalaupun sampai kita putus karena ada udzur, pahalanya terus mengalir. Wallahu a'lam. Dugi jam pinten Bapak? Jam 9. Nggih. Niki wonten wedal kirang langkung 10 menit. Barangkali jamaah wonten ingkang ngersake tanya jawab, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makaten munggah pengawasan saking jenenganipun Ustaz kami wonten wekdal Rahmanus 10 menit kok bilih wonten pamritan besok mateng bapak-bapak utawi ibu ingkang wonten Jawi kawula sumangga monggo. Monggo. Boten enten, alhamdulillah kita tutup. Monggo. Ya. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Angga. Saya ingin mengajukan pertanyaan tentang perbaikan usia tadi. Jika kita berniat untuk memperbaiki usia di usia tertentu, misalnya 40, apakah usia sebelum 40 tadi misalnya bertobat, apakah masih dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, apa sudah dimaafkan gitu? Jadi kalau ada orang punya rencana, engkau wae nek tobat pas usia swida, ngeten nggih? Misalnya ya. Jadi saat ini usianya berapa, Pak? Ya saiki 40. Nek golek donya sing mempeng sekalian. Mumpung saya kuat. Nah, sampean tobatnya kapan? Sesuk wae nek wis swida. Yang menjamin kamu sampai umur swida niku sapa? Harano sing ngerti, mangane. Tidak ada satupun yang tahu berapa jatah umur yang Allah berikan kepadanya. Sehingga ada sebagian orang, nggih, nyun sewu nalikane dijak apik niku rumangsa sik enom. Ku sik to, aku sik umur sakmene kok wis dijak ning masjid. Ning masjid iki engko. Lah umur pira sampean gelem dadi wong saleh? Ya engko nek wis umur swida. Saiki 40 itu digo mancing dhisik. Saya istimewa ini Pak. Dia merasa masih muda, dia merasa masih panjang masa depannya, sehingga dia berharap di umur sekian ini dia masih bisa menikmati dunia sepuas-puasnya. Oke. Maka dia gunakan, dia manfaatkan untuk isinya mau jalan-jalan, nega touring, ya, camping, jalan-jalan, nega ngono ya healing, shopping. Oke. Nah orang seperti ini dia lupa bahwasanya tidak ada satupun manusia yang bisa menjamin ajalnya. Mungkin dia punya perencanaan, sesuk wela nek wis umur kira-kira 50 munggah apa 55, nah itu baru mulai mendekat ke masjid. Subhanallah, nggak ada jaminan. Padahal masih banyak sekali orang ya yang ketika usia mudanya dia habiskan untuk kegiatan yang tidak bermanfaat, jauh dari agama. Dia berpikir nanti kalau sudah tua dia bisa bertobat kepada Allah. Nyatanya ketika tua dia makin gak karuan. Ya kayak tadi Pak Nyun Sewu, wis pensiun, kroso dunyane berkurang, akhirnya malah golek-golek utang.
tua-tua utange tambah kata. Si mbok iku utang ning ndi wae? Utang ning kene. Bank yang tidak punya ATM, Masya Allah. Niku bank napa niku? Bank pelecet. Sehingga malah numpuk utang. Masya Allah, si mbak umur aku butuh. Karena dia terlalu mengejar keinginan besar untuk menikmati dunia. Ya. Padahal nyuwun sewu nggih, yang namanya kenikmatan dunia itu oleh Allah dibuat terbatas. Kenikmatan dunia itu dibatasi. Dibatasi dengan apa, Pak? Dibatasi dengan kemampuan orang dalam menikmatinya. Nggih. Masih umur berapa, Mas? 35. Panganan apa yang paling jenengan senengi? Kok bingung? Makanan apa yang paling jenengan sukai? Semua suka. Yang paling tongseng, Masya Allah. Tongseng ya. Jenengan paling seneng tongseng. Nek misalnya jenengan diparingi tongseng tiap 2 jam sekali. Hah? Ribon? Hah? Belenger. Orang akan merasa bosan. Rata-rata bapak senang durian mboten? Wah, senang. Ono durian itu istimewa. Nek jenengan diparingi durian setiap 2 jam sekali. 2 jam ada durian, 2 jam lagi ada durian. Kira-kira gimana? Mendem. Artinya apa? Anda menyebut ini makanan yang paling saya sukai, ini nikmat yang paling saya sukai. Nyatanya ketika dikasih terus bosan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membatasi kemampuan manusia dalam menikmati nikmat dunia itu dengan cara dia dibuat bosan. Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membatasi nikmat yang Allah berikan kepada manusia di dunia dalam bentuk dia tidak punya kemampuan untuk menikmatinya. Kenapa, Pak? Dikasih pantangan. Misalnya tongseng, gulai, sate, kolesterol loh, Mas. Wedi. Karena kolesterolnya tinggi sehingga disuguhi makanan yang dia sukai. Aku saiki wis nyiriki kaya ngene. Nggih pun jenengan seneng napa? Teh manis. Wah, gula ya, Mas. Niki gendis, gulaku dhuwur. Nggih napa malih niki asam urat. Napa malih niki nanti tidak baik untuk jantung. Ini Masya Allah. Pak, sing yang boleh itu apa tuh, Pak? Yang enggak pantangan? Air putih, Pak. Ada orang yang hartanya banyak tapi dia tidak bisa menikmatinya. Kenapa? Pantangan semuanya sudah siaga di badannya. Jadi jangan sewu, semakin tua itu makin bisa nggak menikmati dunia. Ya, kemampuan orang dalam menikmati dunia makin tua itu turun gini, Pak. Ada yang turunnya drastis, sehingga ketika dia menikmati dunia nggak bisa. Wah, untune kabeh do bolong kabeh. Wah, untuk siji bolong ini wes kon ngunyah apa-apa seratu ya. Napone sing bolong 5, Masya Allah. Sehingga gigi ini sudah nggak bisa. Nah, sampean nek mangan pripun? Ya mau taklek langsung. Saya pernah ketemu jamaah ya, usianya 80 tahun. Itu di Pogong, jejer soft pertama, terus piyambake menyampaikan ke saya, piyambake ngendika, aku umurku wis 80. Kabeh iku rasane hambar. Jadi sampai ngombe obat, Pak, tawa, Pak, rasane, Pak. Mau dikai sate rasane tawa, soto rasane tawa, siti ya tawa. Kabeh rasane hambar. Allah mencabut indera perasa dalam lisannya. Itu usia 80 tahun. Sehingga dia bilang, mangan opo wae rek tawa kabeh, Mas. Masya Allah. Nikmatnya hilang. Pak, nek sampean kaya ngene, Pak, aja sing larang-larang pangane, Pak. Tawa kabeh nggih.
Jadi antarane bakwan karo pizza hut rasanya podo. Ya, makanya yang penting di sini adalah cobalah berlatih ya, berlatih. Kalau nikmat dunia itu terbatas ya, coba kita berlatih mengalihkan kenikmatan di hati. Fisik itu menikmatinya, bisa menikmati terbatas. Maka buat kenikmatan itu lebih abadi. Di mana caranya? Taruh kenikmatan di hati. Kenikmatan batin itu contohnya apa, Pak? Dzikir krasa nikmat, maca Quran krasa nikmat, ngibadah krasa nikmat, itu kenikmatan batin. Nah, itu butuh latihan. Nek nalikane sak enom kok durung iso dilatih dzikir. Nalikane dzikir ra betah, kon maca Quran ra betah, kon ngrungokno pengajian bolak-balik ndelok jam kapan rampung. Begitu dia sudah tua nggak bisa menikmati itu, Pak. Tapi kalau masa mudanya sudah bisa berlatih menikmati dzikir, menikmati bacaan Quran, menikmati pengawasan, nalikane wis tua tetap terasa nikmat. Nah, nikmat batin ini tidak ada ujungnya kecuali kematian. Sehingga walaupun fisiknya mungkin sakit-sakitan, tapi bisa enggak tetap dia merasakan nikmat batin. Walaupun fisiknya sakit, bisa. Kapan itu? Ketika dia merasakan nikmatnya mendengar Quran. Sehingga piyambake loro hanya bisa kelekaran di atas ranjang, tapi ketika mendengarkan suara Al-Quran dia bisa terenyuh dan merasakan kenikmatan batin walaupun dia sakit. Ini yang pernah disampaikan oleh seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Beliau mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi minal iman la jaladuna alaihi bisuyuf." Andaikan para raja, putra mahkota, anak raja ngerti nikmatnya iman yang tersimpan dalam hatiku, tentu mereka akan berusaha untuk merebutnya dengan pedang. Tapi nikmat di hati ini tidak diketahui orang. Makanya rano sing iri, sebab orang lain tidak tahu. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Pencekap, Pak. Alhamdulillah sak menika jamaah sampun sami ngantuk nggih. Maka kita akhiri sampai di sini. Mugi dados ilmu ingkang manfaat dumateng kula piyambak dan jamaah sekalian. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.